kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat untuk belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai aturan sinus. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai diantaranya, dan juga indikator pencapaian, dan juga tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari di video kali ini yaitu mengenai aturan sinus. Nah, sebelum ke aturan sinus, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yuk kita sama-sama membaca surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan di Google Classroom, dan juga kalian silahkan unduh LKPD yang sudah Ibu berikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Anak-anak, pada video sebelumnya kalian telah belajar mengenai trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari yaitu aturan sinus. Yang akan kita pelajari aturan sinus diantaranya ada pengertian, bagaimana menemukan rumus aturan sinus, kemudian dan contoh soal. Yuk disimak penjelasannya. Baik, jadi definisi aturan sinus itu, aturan sinus adalah perbandingan antara panjang sisi segitiga dengan sinus menghadapinya yang memiliki nilai sama. Kita akan berdiskusi mengenai menentukan atau mencari tahu rumus dari aturan sinus itu sendiri. Nah, di sini misalkan saya memiliki segitiga sembarang ya. Di sini terlihat jelas segitiga sembarang dengan 3 buah sudut. Ya, di sini ada sudut A, kemudian di sini C, ini sudut A, kemudian sudut B. Nah, dari pengetahuan awal sebelumnya kita telah belajar atau kita telah berdiskusi mengenai trigonometri ya. Nah, kemudian dari pengetahuan sebelumnya juga kita mengetahui segitiga siku. Segitiga siku. Dari sini, dari segitiga sembarang ini kita bisa memperoleh segitiga beberapa segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini kan ada sudut C ya, berarti kita katakan di sini kita tulis ada C kecil, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudut B, berarti ke sini ini kita katakan
kita tuliskan ini B kecil. Nah, kalau yang misalkan yang sudut A ke sini, ini kita katakan A kecil di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian, tadi kan kita bahas dari segitiga sembarang ini kita bisa memperoleh segitiga siku-siku. Namun, di segitiga siku-siku itu kita harus menarik sebuah garis tinggi. Apa itu garis tinggi pada suatu segitiga? Nah, garis tinggi pada suatu segitiga itu adalah garis lurus yang menghubungkan suatu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Nah, maksudnya seperti apa? Perhatikan ya. Misalkan kita dari sudut C, kita tarik garis tinggi ke sini, kita tarik set, gitu ya. Nah, kita katakan di sini kita tuliskan ini adalah garis tinggi yang D, gitu ya. Nah, ini kan membentuk dua buah segitiga siku-siku, betul? Nah, ya, di sini membentuk dua buah segitiga siku-siku. Kemudian, selain dari kita menarik garis tinggi D, kita bisa juga tarik garis tinggi dari sudut A. Bentar. Ya, kita tarik garis tinggi dari sudut A ke sini. Nah, kita katakan atau kita tuliskan di sini berarti garis tingginya adalah E. Gitu ya. Nah, ini kan membentuk segitiga siku lagi. Ya, jadi ada dua segitiga siku. Tapi di sini ada lagi nggak? Kita bisa membentuk segitiga siku lagi tidak? Ya, betul. Kita bisa membentuk segitiga siku-siku dari sudut B lagi. Nah, perhatikan, saya pakai warna yang berbeda ya, agar terlihat nampak jelas gitu ya. Nah, dari sini, dari sudut B kita tarik garis lurus, garis tinggi, set. Nah, seperti ini. Nah, ini juga membentuk segitiga siku. Ya, jadi berapa segitiga yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, di sini sudah 6 segitiga siku. Nah, dari segitiga sembarang ini dibentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menemukan rumus aturan sinus. Ya, seperti itu. Ini gambaran awalnya dulu saja. Nah, kenapa sih harus segitiga siku-siku? Karena pengetahuan awal kita terpaku pada segitiga siku. Seperti itu ya. Nah, kita sudah membentuk atau bisa dari segitiga semar ini bisa membentuk 6 segitiga siku. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian perhatikan yang di next selanjutnya ya. Silakan kalian perhatikan di sini. Nah, ya, di sini ada segitiga, ya, segitiga sembarang seperti yang tadi. Tadi kan secara umum ya, secara gambaran. Nah, di sini ada segitiga A, B, C, gitu ya. Segitiga A, B, dan C, gitu. Nah, di sini kalian diminta untuk pandang segitiga ADC. Nah, perhatikan, pandang segitiga ADC. Nah, sehingga kita menemukan
adalah sin A ya. Sin A di sudut A berarti CD per AC. Kenapa CD per AC? Karena depan per miring. Sini tuh kan depan per miring. Kemudian kalau misalkan tan itu apa? D desa gitu ya. D per depan per samping. Kalau pos itu sami gitu ya, samping per miring. Tapi di sini kita terfokus pada sin ya. Sin itu sin itu depan per miring. Nah, maka diperolehlah CD per AC gitu kan ya. Di CD per AC. Sehingga ketika kita mau misalkan mencari CD itu kan sama lain dengan perkalian ya. Nah, maka sehingga CD sama dengan AC sin A gitu ya. Nah, di sini ya saya katakan di sini ada persamaan pertama. Selanjutnya ini kan dua buah segitiga ya. Nah, berarti sekarang pandang lagi yang terbentuk dari segitiga sikus itu apa lagi? Segitiga BDC, betul? Nah, berarti ini apa? Sehingga dari segitiga BDC itu berlaku sin beta ya, sama dengan CD yang menjadi depan per BC yang menjadi miring ya. Nah, maka dari sini kita bisa katakan CD itu BC dikali sin B. Saya tuliskan di sini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperolehlah AC sin A sama dengan CD sama dengan BC dikali sin B. Maka kita tuliskan AC per sin B sama dengan BC per sin A. Kita tuliskan persamaan ketiga. Selanjutnya untuk selanjutnya di sini tadi kita tarik garis tinggi dari sudut A ke E gitu ya. Nah, perhatikan segitiga. Di sini pandang segitiga AEB. Ada AEB. Nah, maka diperolehlah sin B itu adalah AE per AB. Maka kita bisa menuliskan AE itu berarti AB dikali sin B. Di sini persamaan keempat. Ini kan membentuk buah segitiga lagi ya. Nah, di sini pandang segitiga AEC. Segitiga AEC itu ya, yang ini ya. Perhatikan. Nah, pada segitiga AEC ya, kayak gitu, maka berlaku sin Y AE per AC, sehingga AE sama dengan AC dikali sin Y. Kita tuliskan persamaan ke-5, atau kita tuliskan juga sehingga dapatlah AB per sin Y sama dengan AC per sin B. Nih, di sini ada persamaan ke-6. Sebentar. Nah, setelah mendapatkan persamaan ketiga dan keempat, maka dapat disimpulkan AB per sin Y sama dengan AC per sin B sama dengan BC per sin A. Nah, ini adalah rumus dari aturan sinus ya. Jadi dari kita peroleh dari awal segitiga sembarang itu bisa memperoleh rumus aturan sinus, atau saya tuliskan ya, ini boleh dibalik
A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini harus selalu diingat. Ingat ya, anak-anak. Ya, ini harus selalu diingat. Seperti itu ya. Rumus dari aturan sinus ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk dapat kalian memahami, langsung saja Ibu berikan contoh soal yang harus kita sama-sama kerjakan bersama, diskusikan bersama. Perhatikan, sebelum ke contoh soal nih, kapan sih rumus aturan sinus itu digunakan? Gitu kan ya, kapan digunakan nih? Ternyata saat diketahui sisi sudut, kemudian sudut sisi sudut, yang ketiga adalah sisi-sisi sudut, maka bisa menggunakan dengan rumus aturan sinus. Selanjutnya, untuk lebih memahami, lebih mudah memahami, di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A-nya adalah 60 dan sudut B-nya adalah 45 ya. Kemudian panjang sisi AC itu dia sama dengan nilainya 10 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan panjang BC pada segitiga ABC tersebut adalah bagaimana? Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus aturan sinus ya. Nah, penyelesaiannya, perhatikan gambar segitiga ABC dengan ukuran sesuai yang diketahui pada soal berikut ini. Nah, di sini ada sudut A, B, dan C. Sesuai yang soal tadi ya, dikatakan. Tadi kan yang dikatakan di sini itu, sebentar. Yang dikatakan sudut A itu 60 derajat ya. Kita tuliskan di sini di 60 derajat. Sudut B itu berapa? 45 derajat. Sehingga panjang A ke C itu adalah 10 cm. Maka untuk mencari panjang BC, berarti yang ditanyakan apa nih? Panjang BC yang ini ya. Nah, yang ini yang akan kita cari. Dapat menggunakan rumus aturan sinus. Nah, di sini saya sudah tuliskan, maka lihat AC per sin B, betul? AC per sin B akan sama dengan BC per sin A. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal tersebut. Tadi panjang AC-nya berapa tadi? 10. Oke, kita tuliskan di sini 10. Kemudian di sini kita tuliskan 10. Gitu ya. Oh ya. Sebentar. Ya, kita substitusikan di sini, tuliskan 10 sama per sinnya berapa? Sin B tadi tuh 45 sama dengan BC yang akan kita cari ya, per sin A. Sin A-nya berapa? 60. Maka didapatlah 10 per sin 45. Kalian harus ingat juga ya. Ingat juga apa namanya tuh? Sudut istimewa ya. Sudut istimewa dari sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kalau sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ini setelah kita mensubstitusikan dan mencari tahu nilai dari sin 45 dan sin 60, di sini kita langsung operasikan atau
menyelesaikannya dengan cara apa? Perkalian silang. Masih ingat ya ketika misalkan ada dua A per B gitu kan ya, akan sama dengan C per D gitu ya. Nah, sorry. Oke. Ini udah ngomong ya. Nah, berarti ini kita kali silang aja ya. Di sini berlaku perkalian silang. Nah, berarti kita dapatkan setengah dikali BC akan sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Maka BC didapat 10 dikali setengah akar 3 dibagi setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 3 per akar 2. Begitu ya, ini nilai BC-nya. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya. 10 akar 3 per akar 2 ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, dari hasil di atas sudah diperoleh panjang BC. Namun untuk mendapatkan nilai yang paling sederhana perlu langkah mengalihkan dengan akar rasional. Nah, seperti pada langkah berikut ini. Ya, kita kalikan. Di sini kan penyebutnya akar 2, berarti kita kalikan juga dengan akar 2 gitu ya. Dan juga kalikan dengan akar 2 sehingga diperolehlah 10 akar 3 dikali akar 2. Hasilnya itu adalah 10 akar 6 per akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Nah, ini masih kita bisa sederhanakan lagi gitu ya. Nah, 10 per 2 itu berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 5 akar 6 cm. Jadi, diperolehlah nilai BC itu adalah 5 akar 6 cm. Bagaimana? Mudah kan? Ya, pasti tentu mudah dengan kita belajar. Anak-anak, kita simpulkan diskusi kita kali ini. Jadi yang pertama, kalian telah mengetahui pengertian dari aturan sinus. Yang kedua adalah bentuk umum atau rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan juga mengetahui kapan rumus aturan sinus itu digunakan. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas